Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surni Putri Kasulani. Saya adalah mahasiswi dari STAI Ibnu Sina Batam. Di sini saya ingin memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Strategi Pembelajaran Fikih dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Haji Hamzah SAG MAG. Di sini saya akan menjelaskan tentang keutamaan sholat di awal waktu. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan strategi pembelajaran fikih. Apa itu strategi pembelajaran fikih? Strategi pembelajaran fikih yaitu strategi yang digunakan dalam pembelajaran fikih. Strategi pembelajaran fikih juga dapat dikatakan sebagai rangkaian kegiatan untuk digunakan sebagai alat pengukur keberhasilan proses pembelajaran fikih yang memiliki banyak manfaat. Salah satunya yaitu agar meningkatkan pembelajaran yang mendalam tentang agama Islam dan meningkatkan pemikiran kritis terhadap peserta didik dan juga pengajar atau guru tersebut yang mengajari strategi pembelajaran fikih. Judul yang saya ambil yaitu salah satunya judul materi fikih, keutamaan sholat di awal waktu. Strategi yang digunakan yaitu strategi ekspositori. Apa itu strategi ekspositori? Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seseorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Nah, alat dan bahan yang dibutuhkan dalam proses strategi ekspositori yang pertama yaitu ada papan tulis dan spidol. Yang kedua, alat tulis berupa kertas dan pena. Yang ketiga yaitu buku atau materi sebagai sumber pelajaran sesuai dengan topik pembelajaran. Dan yang keempat yaitu peralatan presentasi berupa proyektor dan laptop. Nah, cara menerapkan strategi ekspositori, yang pertama kita harus mempersiapkan materi yang akan diajarkan. Yang kedua, menerangkan materi secara sistematis. Yang ketiga, gunakan media pembelajaran sesuai dengan materi. Yang keempat, yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan berdiskusi. Yang kelima, memberikan tugas atau latihan kepada siswa untuk menguji kemampuan atau pemahaman siswa tersebut. Nah, yang akan dibahas yaitu sholat. Sholat adalah ibadah sebagai sarana penghubung antara hamba dengan Tuhannya. Mendirikan sholat berarti mencerminkan keimanan sebagai tanda syiar agama dan tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meninggalkan sholat berarti memutuskan tali penghubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan tertutupnya rahmat dari Allah, terhentinya pengaliran nikmat Allah, terhentinya aluran kebaikan Allah, dan berarti juga mengingkari fadl atau keutamaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang keutamaan sholat di awal waktu yaitu terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 103 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, yang artinya yaitu sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Nah, isi kandungan Quran Surah An-Nisa ayat 103 yaitu perintah untuk menyempurnakan sholat di awal waktu, karena yang menyempurnakan sholat sama saja seperti memperbaiki hidupnya. Nah, berdasarkan dalil di atas mengenai pentingnya posisi sholat dalam Islam dapat ditarik kesimpulan bahwa sholat merupakan faktor terpenting yang menyangga tegaknya agama Islam. Oleh karena itu, sudah sepatutnya umat Islam melaksanakan sholat tepat waktu atau di awal waktu dan memahami maknanya dengan sebaik-baiknya. Selain itu, hikmah sholat di awal waktu adalah yang pertama, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, menjadikan diri lebih baik, yang ketiga, mendapatkan pahala, yang keempat, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kelima, menjadi teladan bagi diri sendiri dan orang lain. Nah, jika ingin
memilih kampus yang baik, maka berkuliahlah di STAI Ibnu Sina Batam karena di sana memiliki banyak jurusan, di antaranya ada pendidikan agama Islam, dan yang kedua ada hukum syariah, dan yang ketiga ada PIAUD ya. Jadi marilah kita berkuliah di kampus Ibnu Sina Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam. Perguruan tinggi Islam terkemuka dan unggul berdasarkan ilmu-ilmu keagamaan. Berdiri pada tanggal 31 Juli 1999. Sebagai salah satu wujud keinginan masyarakat untuk memiliki perguruan tinggi keagamaan Islam di Kota Batam. STAI Ibnu Sina Batam dalam proses kegiatannya menjalankan kegiatan akademik yang bermutu berdasarkan ilmu-ilmu keislaman. Saat ini, STAI Ibnu Sina Batam memiliki jurusan dan program studi S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Muamalah atau Hukum Ekonomi Syariah, S1 Pendidikan Islam Anak Usia Dini, dan S2 Pasca Sarjana Pendidikan Agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang di Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam sebagai perguruan tinggi Islam yang tertua di Kota Batam dan salah satu perguruan tinggi Islam yang nilai akreditasinya B, dan beberapa prodi juga mendapatkan akreditasi B, termasuk prodi Pendidikan Agama Islam akreditasinya B yang ketiga kalinya, dan prodi Hukum Ekonomi Syariah atau prodi Muamalah terakreditasi B. Dan prodi yang ketiga, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, PIAUD, mendapatkan akreditasi C. Kami sebagai perguruan tinggi Islam selalu berkomitmen untuk meningkatkan baik itu SDM ataupun kelembagaan dari sisi Tridharma perguruan tinggi, baik itu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kami juga menjalin kerjasama, baik itu level nasional ataupun internasional. Alhamdulillah saat ini Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Ibnu Sina Batam sudah membuka program Pasca Sarjana, program studi Pendidikan Agama Islam yang alhamdulillah SK-nya sudah sah, sudah keluar dari Kementerian Agama atau Diktis. Dan saat ini juga kami on progress perubahan status dari Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Ibnu Sina Batam menuju Institut Agama Islam Ibnu Sina Batam. Bersama STAI Ibnu Sina Batam, kita mewujudkan masyarakat madani tahun 2030. STAI Ibnu Sina Batam profesional dan religius.